Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rini Gustiawati. Di dalam mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam, yang terhormat dosen pengasuh Ibu Merdiah Agustina STHI MPDI. Nah, judul makalahnya adalah Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia. Kalau judul kecilnya ini yang dari subjudul itu Pendidikan Islam di Indonesia pada era penjajahan Belanda. Baiklah, sebelumnya di sini saya akan menyampaikan 3 poin dari pembahasan kita. Yang pertama, A. Pengertian pendidikan Islam. Yang B. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Yang C. Yang ketiga, pendidikan Islam di Indonesia pada era penjajahan Belanda. Nah, ini kita bahas pengertian pendidikan Islam. Jadi di sini saya bacakan dulu. Abdurrahman An-Nahlawi berpendapat bahwa istilah yang paling tepat untuk mendefinisikan pendidikan adalah istilah al-tarbiyah. Nah, sedangkan Abdul Fattah Zalal berpendapat lain. Beliau mengatakan istilah yang paling tepat untuk mendefinisikan pendidikan yakni adalah al-ta'lim. Nah, jadi minggu kemarin berdasarkan yang saya simak dari penjelasan Ibu, al-tarbiyah itu apa sih? Tarbiyah itu adalah transformasi ilmu menjadi kepribadian yang bagus dalam keseharian. Sedangkan al-ta'lim itu transmisi, proses pemindahan pengetahuan dari pendidik ke mendidik. Nah, jadi begitu. Lalu di sini kalau saya menyimpulkan, pengertian pendidikan merupakan proses atau usaha membimbing. Membimbing di sini artinya menambahkan, menumbuhkan dan mengembangkan potensi yang ada. Jadi potensi yang terdapat dalam manusia itu sendiri, baik secara psikis, fisik, spiritual maupun sosialnya. Nah, jadi dengan cara apa? Ya, ini dengan cara dipelihara, dituntun, diatur sedemikian rupa untuk mempersiapkan manusia itu sadar bahwa ia merupakan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Jadi dia itu sadar bahwa dia itu adalah makhluk Tuhan. Itu. Baiklah teman-teman, sekarang lanjut ke pembahasan yang B, perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Jadi kedatangan bangsa Barat itu memang telah membawakan kemajuan teknologi, tetapi tujuannya itu adalah untuk meningkatkan hasil penjajahannya, bukan semata untuk kemakmuran bangsa kita, bukan. Jadi ya begitu pula di bidang pendidikan, mereka itu memperkenalkan sistem dan metode baru, tapi sekedar untuk menghasilkan tenaga yang dapat membantu. Nah, maksudnya tenaga yang dapat membantu kepentingan mereka. Oke, lanjut teman-teman. Jadi pemerintah Belanda itu mulai menjajah Indonesia pada tahun 1619 Masehi. Nah, yaitu ketika Jan Pieter menduduki Jakarta. Nah, pada saat itu juga dilawan oleh Sultan Agung Mataram. Nah, pada saat itu bergelar Sultan Abdurrahman Khalifatullah Sayyidin Panotogomo. Oke, sejak dari zaman VOC Belanda swasta, kedatangan mereka itu di Indonesia sudah bermotif ekonomi, politik, dan agama. Jadi di dalam hak aktroy VOC terdapat suatu pasal yang berbunyi ini sebagai berikut. Badan ini harus berniaga di Indonesia dan bila perlu boleh berperang dan harus memperhatikan perbaikan agama Kristen dengan mendirikan sekolah. Nah, ketika Pandan Bos menjadi gubernur jenderal di Jakarta pada tahun 1831, keluarlah kebijakan bahwa sekolah-sekolah gereja dianggap dan diperlukan sebagai sekolah pemerintah. Jadi departemen yang mengurus pendidikan dan keagamaan itu dijadikan satu. Dan di tiap daerah kepresidenan didirikanlah satu sekolah agama Kristen. Oke, sejak dari zaman VOC Belanda swasta, kedatangan mereka itu di Indonesia sudah bermotif ekonomi, politik, dan agama. Jadi di dalam hak aktroy VOC terdapat suatu pasal yang berbunyi ini sebagai berikut. Badan ini harus berniaga di Indonesia dan bila perlu boleh berperang dan harus memperhatikan perbaikan agama Kristen dengan mendirikan sekolah. Nah,
Ketika Pandan Bos menjadi gubernur jenderal di Jakarta pada tahun 1831, keluarlah kebijakan bahwa sekolah-sekolah gereja dianggap dan diperlukan sebagai sekolah pemerintah. Jadi departemen yang mengurus pendidikan dan keagamaan itu dijadikan satu. Dan di tiap daerah kepresidenan didirikanlah satu sekolah agama Kristen. Lalu Gubernur Jenderal Van den Chevelin pada tahun 1819 Masehi mengambil inisiatif dengan merencanakan berdirinya sekolah dasar bagi penduduk pribumi. Nah, yang mana tujuannya adalah agar dapat membantu pemerintah Belanda. Nah, di dalam surat edarannya itu kepada para bupati tersebut sebagai berikut. Dianggap penting untuk secepat mungkin mengadakan peraturan pemerintah yang menjamin meratanya kemampuan membaca dan menulis bagi penduduk pribumi agar lebih mudah untuk dapat menaati undang-undang dan hukum negara. Nah, pada masa VOC yang merupakan sebuah kongsi ini perusahaan dagang ya. Nah, kondisi pendidikan di Indonesia dapat dikatakan tidak lepas dari maksud dan kepentingan. Nah, berbeda dengan kondisi di negeri Belanda sendiri, di mana lembaga pendidikan itu dikelola secara bebas oleh organisasi-organisasi keagamaan. Maka selama abad ke-17 hingga ke-19 Masehi, bidang pendidikan di Indonesia itu harus berada dalam pengawasan dan kontrol ketat VOC. Jadi sekalipun penyelenggaraan pendidikan tetap dilakukan oleh kalangan agama tadi di gereja, tetapi mereka adalah berstatus sebagai pegawai VOC, kan, yang memperoleh tanda kepangkatan dan gaji. Jadi dari sini dapat dipahami bahwa pendidikan yang ada ketika itu masih bercorak keagamaan Kristen Protestan. Secara umum sistem pendidikan pada masa VOC dapat digambarkan sebagai berikut. Ada 6. Yang pertama, 1. Pendidikan dasar, 2. Sekolah Latin, 3. Seminarium Theologicum, 4. Akademi der Marine, yakni akademi pelayanan. Lalu yang kelima, sekolah Cina. Nah, yang keenam ini pendidikan Islam. Oke, sekarang lanjut ke poin C, pendidikan Islam di Indonesia pada era penjajahan Belanda. Nah, pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam itu disebut juga dengan Bumi Putra, karena yang masuk ke pendidikan Islam seluruhnya adalah orang pribumi Indonesia. Jadi pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda ada 3 macam, yaitu pertama, sistem peralihan Hindu Islam. Nah, sistem ini itu merupakan sistem pendidikan yang masih menggabungkan sistem pendidikan Hindu dengan Islam. Jadi pada garis besarnya pendidikan yang dilaksanakan itu menggunakan 2 sistem. Yang pertama, sistem keraton dan sistem pertapa. Kalau sistem pendidikan keraton ini dilaksanakan dengan cara guru mendatangi murid-muridnya. Jadi di sini guru yang mendatangi murid, bukan murid mendatangi guru. Lalu yang menjadi murid-muridnya itu adalah anak-anak para bangsawan dan kalangan keraton. Sebaliknya, sistem pertapa. Kalau sistem pertapa ini para murid yang mendatangi guru kayak ke tempatnya gitu. Adapun murid-murid tidak lagi terbatas pada golongan. Kalau sistem pertapa ini tidak terbatas pada golongan bangsawan dan kalangan keraton saja, tapi juga termasuk rakyat jelata pada masa itu. Lalu yang kedua, sistem pendidikan surau. Secara bahasa, surau itu artinya berarti tempat atau tempat penyembahan. Nah, menurut pengertian asalnya, surau adalah bangunan kecil yang dibangun untuk menyembah arwah nenek moyang. Nah, beberapa ahli lagi mengatakan bahwa surau berasal dari India yang merupakan tempat yang digunakan sebagai pusat pembelajaran dari pendidikan Hindu-Buddha. Nah, seiring dengan kedatangan Islam di Minangkabau, proses pendidikan Islam dimulai oleh Syekh Burhanuddin sebagai pembawa Islam dengan menyampaikan pengajarannya melalui lembaga pendidikan surau. Nah, di surau ini anak laki-laki umumnya tinggal, sehingga memudahkan Syekh menyampaikan pengajarannya. Dalam lembaga pendidikan surau tidak mengenal birokrasi formal,
sebagaimana yang kita jumpai pada lembaga pendidikan modern. Nah, jadi aturan yang ada di dalamnya itu sangat dipengaruhi oleh hubungan antar individu yang terlibat. Secara kasat mata dapat dilihat di lembaga pendidikan surau ini tercipta kebebasan. Kebebasan di sini maksudnya jika murid melanggar suatu aturan yang telah disepakati bersama, murid tidak mendapatkan hukuman, tapi sekedar nasihat saja. Nah, lembaga surau ini lebih merupakan suatu proses belajar yang lebih kepada sosialisasi dan interaksi kultural, dan hanya sekedar mendapatkan ilmu pengetahuan saja. Sistem pendidikan di surau tidak mengenal jenjang atau tingkatan kelas, tapi murid itu dibedakan sesuai dengan tingkat keilmuannya. Sungguh menarik. Lalu metode utama dalam proses pembelajaran di surau itu dengan memakai metode ceramah, membaca, dan menghafal. Jadi ceramah, membaca, dan menghafal. Nah, tadi sistem pendidikan surau kan, sekarang kita lanjut ke sistem pendidikan pesantren. Nah, siapa sih yang nggak kenal pesantren gitu kan? Nah, pesantren adalah institusi pendidikan Islam yang memang berasal dari tradisi Islam sendiri. Nah, pesantren merupakan kelanjutan dari tradisi Hindu-Buddha yang sudah mengalami proses islamisasi. Jadi mereka melihat adanya hubungan antara perkataan pesantren dengan kata sastri, jadi bahasa Sanskerta. Nah, jadi pesantren adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Pesantren sudah menjadi milik umat Islam setelah melalui proses islamisasi dalam sejarah perkembangannya. Jadi metode yang digunakan biasanya adalah metode serogan, metode wetonan atau bandongan, lalu metode musyawarah. Nah, kita bahas. Yang pertama, metode serogan. Metode serogan ini artinya layanan individual, yang mana bentuk belajar mengajar kiai hanya menghadap satu orang santri yang masih dalam tingkatan dasar, atau sekelompok kecil santri yang masih dalam tingkatan dasar. Jadi tata caranya adalah seorang santri menyodorkan sebuah kitab di hadapan kiai nih. Kemudian kiai membacakan beberapa bagian dari kitab itu. Nah, lalu santri tadi mengulangi bacaan sampai santri benar-benar membaca dengan baik. Lalu ini ada metode wetonan dan bandongan. Nah, metode ini ialah metode mengajar secara sistem ceramah tadi. Jadi kiai ini membacakan kitab di hadapan kelompok santri tingkat lanjutan dalam jumlah yang cukup besar pada waktu tertentu, seperti sesudah sholat jamaah, sholat berjamaah subuh, atau isya. Nah, metode ini lebih dikenal dengan istilah bendongan, yakni membacakan, menerjemahkan, lalu menjelaskan kalimat-kalimat yang sulit dari suatu kitab. Lalu para si santri tadi menyimak bacaan kiai sambil membuat catatan penjelasan di pinggir kitabnya. Nah, lalu yang terakhir ini adalah metode musyawarah. Nah, metode musyawarah ini adalah belajar dalam bentuk seminar, diskusi untuk membahas setiap masalah yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Jadi metode ini menekankan keaktifan pada pihak santri. Kayak kita itu biasanya diskusikan. Nah, itu lebih menekankan keaktifan. Nah, jadi di sini mengkaji sendiri buku yang telah ditentukan kiainya, lalu kiai harus menyerahkan dan memberikan bimbingan seperlunya saja. Lebih ditekankan keaktifan dari metode musyawarah tersebut. Baiklah, kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, dan mohon ditambahkan juga kritik dan saran yang dapat membangun saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.